Halo guys, kembali pada saya Daud Panggabean dengan NPM 1914373023 di kelas reguler 2A Program Studi Teknik Komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi. Sebelum saya lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and comment serta share kepada teman-teman Anda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya authentication and privacy pada computer security. Secara umum, keamanan komputer atau computer security melingkupi 4 aspek: privacy, integrity, authentication, and availability. Privacy. Privacy adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang bersifat privacy, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lainnya untuk keperluan tertentu. 2. Integrity. Aspek ini menentukan bahwa informasi tidak boleh dapat diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan yang diterima, maka aspek integrity tidak tercapai. 3. Authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungkan adalah betul-betul server yang asli. Biasanya, metode yang sangat kita kenal untuk terkoneksi dengan server dan dapat layanan adalah metode password, di mana terdapat suatu karakter yang diberikan oleh pengguna ke server dan server mengenai sesuai dengan polis yang ada. Saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi, terdapat beberapa metode authentication yang lebih canggih dan aman, seperti menggunakan retina mata, pengenalan suara, dan telapak tangan pengguna. 4. Availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi yang berada dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Aspek availability berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Coba bayangkan, jika kita sebagai user yang sah ingin mengakses email atau layanan lainnya, namun pada saat kita membutuhkannya, layanan tersebut tidak dapat memenuhi karena beberapa alasan. Misalnya server sedang down oleh serangan DOS, terkena hack, atau terjadi web device. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tips-tips mengamankan data pribadi di internet. 1. Bijaknya menggunakan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi terdapat di mana-mana dan menyediakan kemudahan akses bagi para penggunanya. Tapi kita perlu berhati-hati karena adanya bahaya yang mengintai atau pencurian informasi dan semacamnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengakses informasi penting atau akun email perusahaan, perbankan, dan lain-lain, lebih baik digunakan koneksi internet khusus, bukan dengan Wi-Fi. Bila sekedar browsing berita dan hal umum yang lainnya, tidaklah mengapa menggunakan Wi-Fi. 2. Jaringan pribadi maya atau VPN. Dengan Virtual Private Network, maka informasi kita aman dari orang-orang jahat yang ingin mengintip atau mencurinya. Hanya saja sebagai pengguna kita perlu ingat bahwa nama teknologi selalu ada celah keamanan. Penyedia jasa internet mungkin masih bisa memantau aktivitas kita, tetapi dibandingkan Wi-Fi, VPN jauh lebih private atau aman. 3. Penyimpanan data awan atau cold storage. Sudah terbiasa dengan Dropbox, Foursquare, dan lain-lainnya. Semua ini sangat memudahkan para pengguna untuk membuat backup atau data cadangan penting yang ada di komputer. Akan tetapi, kadang pengguna tidak memikirkan bahwa data yang mereka simpan di dalam penyimpanan awan berarti sama saja meletakkan atau menyimpan data mereka di komputer server penyedianya. Nah, namanya dunia, kan serba mungkin. Cold storage pun bisa saja dengan teknologi super canggih tertentu dan tidak kita ketahui bisa diakses oleh pihak ketiga yang mungkin menerobos masuk ke server tersebut. 4. Enkripsi. Salah satu cara mengamankan data
cold storage dari kemungkinan untuk diretas adalah dengan mengenkripsi data yang kita unggah tersebut. Kita memilih jasa penyimpan data cold storage gratis maupun berbayar, menyertakan jasa enkripsi. Apabila penyedia tidak memberikan pelayanan enkripsi, maka kita bisa melakukan sendiri langkah enkripsi data tersebut. Perangkat lunak open source yang bisa digunakan untuk mengenkripsi data antara lain adalah TrueCrypt dan lain-lain. Jadi, sebelum kita unggah atau upload, data tersebut sudah teracak dan tidak terbaca kecuali dengan password yang diketahui hanya oleh kita, sehingga tidak bisa diakses oleh pihak ketiga. 5. Password. Salah satu cara mengamankan data yang baik adalah dengan memberikan password atau kata sandi yang kuat. Password yang kuat adalah berupa gabungan atau kombinasi beberapa macam karakter. Selain itu, semakin panjang deretan karakter yang digunakan, maka akan semakin kuat password dan semakin sulit diretas. 6. Authentication dua langkah. Selain langkah di atas, upaya mengamankan data dan informasi di dunia maya juga bisa ditambah dengan menggunakan authentication dua langkah setiap kali login. Jadi, di samping perlu menggunakan password pengguna, juga harus menggunakan kode lain yang singgah di nomor telepon atau kontak lain miliknya setiap kali login, atau dua lapisan pengamanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. 1. Berhati-hatilah terhadap pesan yang meminta informasi pribadi. Jangan klik link atau balasan pesan mencurigakan berbentuk apapun yang meminta informasi pribadi kamu seperti nama lengkap, nama ibu, alamat rumah, email, tanda pengenal diri, sandi, nomor rekening bank atau nomor kartu kredit, bahkan tanggal lahir. Bahkan jika pesan tersebut dikirim oleh situs yang kamu percaya seperti situs bank, jangan pernah klik link atau membalas pesannya. Sebaiknya kunjungi langsung situs atau aplikasi bank tersebut untuk login ke akunmu. Ingatlah, situs dan layanan resmi tidak akan pernah mengirim pesan untuk meminta atau mengirim sandi atau informasi keuangan via email. Selain informasi pribadi dirimu sendiri, kamu juga tidak boleh membagikan data pribadi orang lain tanpa seizin orang tersebut. 2. Selalu pastikan validitas link yang mencurigakan. Jangan pernah klik link mencurigakan, karena bisa jadi link itu berisi halaman login palsu buatan hacker yang terlihat resmi. Pastikan link yang akan diakses adalah situs yang resmi diawali dengan HTTPS. Situs palsu membuatmu terjebak phishing, yakni upaya untuk menipumu agar memberikan informasi pribadi yang sangat penting seperti sandi akun. 3. Jangan install aplikasi berbahaya di ponselmu. Selalu unduh aplikasi seluler dari sumber terpercaya. Google Play Protect menjaga keamanan perangkat dengan menggunakan pemeriksaan keamanan terhadap aplikasi dari Google Play Store sebelum kamu mengunduhnya, serta memeriksa perangkat dari waktu ke waktu. Untuk memaksimalkan perlindungan datamu, hapus aplikasi yang tidak lagi digunakan. Baca kebijakan privasi, aktifkan fitur update otomatis, dan hanya berikan akses data sensitif ke aplikasi tersebut. 4. Jaga agar software selalu terbaru. Selalu gunakan software terbaru untuk browser, sistem operasi, plugin, and editor dokumen. Saat menerima notification untuk mengupdate software, lakukan segera mungkin. Perhatikan kapan perlu mengupdate software. Beberapa layanan seperti browser Chrome dan akan diperbarui secara otomatis. 5. Waspadai peniru identitas. Jika menerima email dari seseorang yang kamu kenal, tetapi isi pesannya terlihat aneh, bisa jadi akun kenalanmu sudah diretas. Jadi, jangan dibalas pesan atau diklik link apapun yang diberikan. 6. Pegang kendali terhadap data di akun Google. Dengan akun Google, kamu bisa mendapat informasi serta mengatur setelan privasi dan keamanan di suatu tempat. Fitur dashboard dan aktivitas saya
memberikan transparansi data yang dikumpulkan dari aktivitasmu di seluruh layanan Google. Sahabat Vimela juga bisa mengatur privasi kamu dengan kontrol aktivitas dan setelan iklan yang memungkinkan kamu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengumpulan dan pengguna data, serta mengatur seluruh layanan Google agar berfungsi lebih baik untukmu. 7. Gunakan jaringan dan koneksi yang aman sebelum memasukkan informasi sensitif. Berhati-hatilah saat menggunakan Wi-Fi publik. Jaringan ini mungkin saja tidak dienkripsi, sehingga siapapun yang ada di jaringan tersebut bisa memantau aktivitas di internet, terutama saat mengakses internet banking atau mobile banking. Apabila harus memasukkan informasi sensitif, pastikan koneksi ke situs yang kamu kunjungi itu aman. Jika situs tersebut aman, browser seperti Chrome akan menampilkan ikon gembok berwarna abu-abu di kotak URL. 8. Lindungi dirimu dengan kata sandi yang kuat. Jangan menggunakan satu sandi yang sama di akun yang berbeda. Tambahkan informasi pemulihan akun untuk membantu jika keluar dari akun dan perlu kembali mengakses. Chrome juga menyediakan fitur pengolahan sandi yang membantu kamu membuat, menjaga, dan memantau semua sandi akun online-mu. 9. Utamakan keamanan dengan verifikasi 2 langkah. Amankan akun kamu dengan verifikasi 2 langkah. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akunmu. Menyiapkan verifikasi 2 langkah dapat meminimalisir peluang akses tidak sah ke akunmu secara signifikan. Untuk menyiapkan verifikasi 2 langkah di akun Googlemu. 10. Cek Google Safety Center. Untuk tahu lebih detail mengenai cara menjaga privasi dan keamanan kamu saat menggunakan internet, cek Google Safety Center. Oke guys, sampai sini video kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and comment, serta share kepada kawan-kawan Anda. Thank you very much. See you later.